Selamat pagi semuanya, untuk Mas Beni apa udah, bisa masuk kedengeran suara saya? Pagi Ibu, Assalamualaikum. Ya bisa terdengar Ibu? Jelas, Mbak. Oke baik, terima kasih, boleh dicoba share screen-nya dulu Mas Beni? Baik Bu. Ya baik, sudah bisa ya? Ya. Ya baik, saya mulai acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada pagi hari ini, program studi perencanaan wilayah dan kota di Universitas Terbuka menyelenggarakan webinar space atau speaking at a conference yang ke-7. Webinar space hari ini adalah webinar yang menjadi wadah untuk berbagi pengalaman atau sharing dalam membuat dan menulis karya ilmiah mahasiswa PWK-UT dengan memaparkan hasil karya dan berdiskusi dengan teman-teman yang lain. Acara ini kami inisiasi dengan harapan bisa memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua dalam membuat sebuah karya ilmiah. Baik, dalam acara pada hari ini kita akan membahas tentang hasil karya ilmiah mahasiswa perencanaan wilayah dan kota dari UT Serang, yaitu Mas Beni Aryadi dengan judul Kesesuaian Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Sempadan Sungai berdasarkan arahan RDTR Kecamatan sekarang. Baik, sebelum itu saya akan membacakan CV narasumber Mas Beni terlebih dahulu. Mas Beni lahir di Serang, kemudian beralamat di kota Serang juga, pernah menempuh pendidikan pada tahun 1997 di SMA 1 Cipocok Jaya, kemudian memiliki pengalaman kerja menjadi staf administrasi SPIK KT Serang pada tahun 1998 hingga 2002. Kemudian tahun 2002 hingga tahun 2003 menjadi staf administrasi PT Buana Asayu Kontraktor. Kemudian di tahun 2003 hingga 2004 menjadi Project Manager CV Abdi Muda Kreasi. Kemudian dari tahun 2004 hingga sekarang divisi operasional PT Pancaguna Duta. Oke, Mas Beni sudah siap untuk memaparkan hasil karya ilmiahnya? Insya Allah Bu Fitria. Oke, baik. Acara selanjutnya sekarang yaitu pemaparan hasil karya ilmiah dengan judul Kesesuaian Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Sempadan Sungai berdasarkan arahan RDTR Kecamatan Serang. Yang akan dijelaskan langsung oleh narasumber kita yaitu Bapak Beni. Kepada Bapak Beni kami persilahkan. Ya, terima kasih untuk moderator Ibu Fitria Khairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya Suaranya agak teman-teman. kecil ya, Pak Fitria. Kenapa Ibu? Terlalu kecil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi untuk Ibu Ulul, Ibu Khairunisa, dan teman-teman mahasiswa UT yang sedang menempuh mata kuliah karir. Berikut ini saya paparkan karya ilmiah yang saya buat yang dibimbing langsung oleh Ibu Ulul Hidayah dengan judul Kesesuaian Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Sempadan Sungai berdasarkan arahan RDTR Kecamatan Serang. Pada paparan PowerPoint kali ini terdiri dari yang pertama itu ada pendahuluan, latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, gambaran umum wilayah studi, peraturan dan kebijakan, yang ketujuhnya evaluasi pemanfaatan ruang, yang terakhir yang poin 8 kesimpulan dan saran. Pendahuluan. Saatnya pertumbuhan penduduk khususnya di wilayah perkotaan dikarenakan dampak dari aktivitas yang memerlukan adanya ketersediaan lahan. Fiskilia 2020
Poin 1. Berdasarkan RDTR Kecamatan Serang, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 30 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu yang ditetapkan. Terbatasnya ketersediaan ruang tidak sebanding dengan kebutuhan akan ruang, sehingga terjadinya konversi penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan arahan dan rencana pola ruang dalam kurung Amelia dan Dwi Saraswati tahun 2019.279. Kondisi saat ini masih dapat ditemui bangunan rumah warga yang masih terletak di sempadan Sungai Cibanten. Tujuan penelitian pada karya yang saya buat ini yaitu untuk mengevaluasi kesesuaian pemanfaatan sempadan Sungai Cibanten di Kota Serang berdasarkan arahan RDTR tahun 2014 di Kecamatan Serang, yaitu untuk menentukan atau mencari kesesuaian pemanfaatan lahan existing terhadap arahan tata ruang sehingga akan menghasilkan kesesuaian pola ruang. Dan yang keduanya, ketidaksesuaian pemanfaatan lahan yang akan mengakibatkan pelanggaran penggunaan lahan. Maaf sebelumnya Mas Beni boleh di full screen-kan, Oh iya, PPT-nya biar kelihatan. sini Bu, seperti ini. Oh maaf, maaf, Iya oh di iya, slideshow. slideshow, maaf, maaf, iya, iya. Tadi pendahuluan, berikutnya tujuan penelitian tadi sudah saya bacakan. Selanjutnya yaitu lokasi penelitian pada karya ilmiah ini terletak di sempadan Sungai Cibanten pada Kecamatan Serang di Kota Serang, Provinsi Banten. Waktu penelitian yaitu pada bulan Mas Beni, Oktober, ya Bu. mohon maaf, ini belum slideshow, jadi share screen-nya pilih yang screen. Coba di stop Ya. dulu, pilih yang screen. Ya, sudah. Siap, makasih Bu, mohon maaf. Lokasi penelitian pada karya ilmiah yang saya buat ini terletak di sepadan Sungai Cibanten di Kecamatan Serang, Kota Serang, di ibu kota Provinsi Banten. Waktu penelitiannya itu pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember tahun 2023. Karya ilmiah ini yang saya susun, saya memerlukan data yang digunakan atau data yang dibutuhkan yaitu data penggunaan lahan serta peta RDTR Kecamatan Serang. Adapun cara memperoleh datanya, ini saya ada 2 poin. Yang pertama itu saya survei lapangan, dan yang kedua itu melakukan atau permohonan data dari instansi terkait guna menunjangnya pembuatan karya ilmiah ini. Sumber data yaitu terkait dari peraturan yang terkait dengan penataan ruang dari Dinas PU Kota Serang, serta penelitian terdahulu yang saya kumpulkan dan saya baca itu dari artikel, jurnal ilmiah, dan buku-buku terkait mengenai penggunaan serta kesesuaian lahan terhadap peraturan zonasi di daerah tersebut. Metode penelitian yang saya gunakan itu metode analisis. Pada penelitian ini menggunakan analisis deskripsi evaluatif serta metode analisis spasial dengan teknik overlay. Gambaran umum wilayah, lokasi penelitian ini berada di Kota Serang pada sempadan Sungai Cibanten
dengan sepanjang kurang lebih 9,581. Lokasi sempadan berada di titik derajat 6, 817.46 selatan dan 106 derajat 935.90 timur. Dan titik akhirnya berada di 6 derajat 527.43 selatan dan 106.95.95 timur. Wilayah dari hulu ke hilir sungai pada bagian sisi kiri sempadan terdapat Kelurahan Serang, Kelurahan Lontar Baru, dan Kagungan. Pada bagian sisi sebelah kanan terdapat Kelurahan Cipare, Kota Baru, Lopang, dan Unyur. Peraturan dan kebijakan yang terkait dengan karya ilmiah yang saya susun ini diantaranya itu Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015 tentang penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau. Yang kedua, Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2020 tentang RT/RW Kota Serang. Yang ketiganya, Peraturan Daerah RDTR Kota Serang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kecamatan Serang. Adapun wilayah atau kelurahan-kelurahan yang terdapat di Kecamatan Serang dalam peraturan RDTR ada 6 kelurahan, yaitu Kelurahan Serang, Cipare, Kota Baru, Lontar Baru, Kagungan, Lopang, Unyur, dengan masing-masing jumlah penduduk tertera di PowerPoint, dan masing-masing kelurahan tersebut sudah ditetapkan dalam sub BWP. Mulai dari Kota Serang sub BWP 1, Kelurahan Serang sub BWP 2, Kota Baru sub BWP 5, Lontar Baru sub BWP 6, Kagungan sub BWP 7, Lopang sub BWP 6, dan Kelurahan Unyur sub BWP 9. Evaluasi pemanfaatan ruang. Pada garis sempadan Sungai Cibantang yang ditetapkan dalam RDTR Kecamatan Serang ditetapkan sekurang-kurangnya 30 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu yang ditetapkan. Jenis-jenis penggunaan lahan pada daerah sempadan Sungai Cibanten diantaranya yaitu penggunaan lahan kebun campur, sawah dengan padi terus-menerus, dan permukiman dan pusat kegiatan lain. Faktor fisik lahan, faktor ekonomi, dan faktor kelembagaan akan mempengaruhi pertimbangan untuk menggunakan jenis pemanfaatan lahan tersebut. Pada kondisi existing di lokasi wilayah studi, yang poin pertama, pemanfaatan sempadan digunakan untuk permukiman. Hasil evaluasi pemanfaatan ruang, luas lahan yang digunakan untuk permukiman dan pusat kegiatan lain pada lokasi penelitian mencapai luas total seluas 4,31 hektar. Kelurahan Kota Baru menjadi lokasi dengan jumlah pelanggaran pemanfaatan sempadan setinggi dengan luas 1,16 hektar. Yang kedua, pemanfaatan dan lahan sempadan yang digunakan untuk lahan kebun campur terletak di lingkungan Kelapa II, Kelurahan Kagungan seluas 3,20 hektar. Lingkungan Banten Girang dan Sayebulu yang terletak di Kelurahan Serang seluas 2,58 hektar. Sedangkan lahan kebun campur terluas berada di Kecamatan Cipare dengan luas 4,39 hektar. Poin 3, pemanfaatan lahan sempadan Sungai Cibanten yang digunakan untuk persawahan terletak di Kelurahan Kagungan di lingkungan Kelapa II dengan luas 0,1 hektar. Berikut gambar yang saya dapatkan, saya mendatangi lokasi, yaitu beberapa bangunan, baik itu yang dirumahkan untuk permukiman, yang digunakan untuk rumah tinggal, yang ini terletak di Kelurahan Kagungan, sedangkan ini adalah bangunan gudang yang persis di kawasan Pasar Lama. Ini digunakan untuk bangunan gudang. Yang ini saya ambil dokumentasinya dari jembatan karena akses untuk ke situ sangat sulit. Ini juga terletak di Kelurahan Kota Baru di lingkungan Magarsari.
Dan yang Dan yang gambar keempat, ini terletak di Kelurahan Sayabulu pada lingkungan Tempu Telayak. Ini mungkin kurang jelas ya teman-teman, Ibu Lul, mohon maaf. Gambar hasil analisis dan overlay sempadan sungai di lokasi penelitian. Yang gambar pertama itu Kelurahan Kota Baru, yang garis kuning adalah existing sungai, sedangkan yang garis merah 2 itu garis hasil overlay pada sempadan sungai. Berikutnya yang gambar kedua itu di Kelurahan Serang. Yang ketiga Kelurahan Cipare dan Kota Baru. Yang terakhir gambar 4 yaitu Kelurahan Kagungan dan Kelurahan Lopang. Jenis-jenis penggunaan lahan yang terdapat di sepadan Sungai Cibanter. Yang pertama itu di Kelurahan Serang. Jenis penggunaan lahannya terdapat kebun campur dengan luas 2,58 hektar, sedangkan pemanfaatan untuk pemukiman dan pusat kegiatan 0,74. Pada Kelurahan Cipare terdapat penggunaan lahan kebun campur seluas 4,39, sedangkan permukiman dan kegiatan lainnya 0,89. Pada Kelurahan Lontar Baru, penggunaan lahan yang digunakan untuk kebun campur seluas 1,22 hektar dan pemukiman dan pusat kegiatan lainnya 0,28. Kelurahan Kota Baru, kebun campurnya 1,75 hektar, yang digunakan untuk permukimannya 1,16 hektar. Pada Kelurahan Kagungan, kebun campurnya 3,20, pemukiman dan pusat kegiatan lainnya 0,93. Pada Kelurahan Lopang, kebun campur luasnya 1,52 hektar, sedangkan pemanfaatan untuk permukimannya 0,09 dan pemanfaatan yang digunakan sungai 0,67 hektar. Berikut adalah hasil analisis pemanfaatan lahan berdasarkan arahan RDTR Kecamatan Serang. Pemanfaatan lahan terbatas atau bersyaratnya, kebun campur terdapat di Kelurahan Cipares dengan luas 4,39 hektar, Kagungan dengan luas 3,20 hektar, Kota Baru dengan luas 1,75 hektar, Lontar Baru 1,22 hektar, Kelurahan Lopang 1,52 hektar, Kelurahan Serang 2,5 hektar, Kelurahan Unyur 1,43. Sedangkan sawah dengan tanaman padi terus-menerus terdapat di Kelurahan Kagungan dengan luas 0,01 hektar. Sedangkan pemanfaatan sungai terdapat di Kelurahan Kagungan dengan luas 1,07 hektar, pada Kelurahan Lopang 0,67, dan yang Kelurahan Unyurnya 0,82. Sedangkan ketidaksesuaian pemanfaatan lahan yang digunakan untuk bangunan permukiman dan pusat kegiatan lainnya terdapat di Kelurahan Cipare dengan luas 0,89 hektar, Kelurahan Kagungan 0,93 hektar, Kota Baru 1,16, Lontar Baru 0,28 hektar, Kelurahan Lopang Baru 0,69 hektar, Kelurahan Serang 0,74 hektar, dan Kelurahan Unyur 0,22 hektar. Dari keenam kelurahan tersebut, Kelurahan Kota Baru memiliki jumlah ketidaksesuaian atau pelanggaran pemanfaatan sepadan yang tertinggi, didukung atau di lokasi ekstrim karena terdapatnya pasar tradisional dan bangunan di pertokoan pasar lama. Kesimpulan, ketidaksesuaian pemanfaatan lahan diakibatkan karena sepadan sungai digunakan untuk permukiman dengan luas mencapai 4,3 hektar. Kesesuaian pemanfaatan lahan mencapai luas 16,41 hektar dengan jenis pemanfaatan untuk kebun campur, sawah dengan padi, serta pemanfaatan sungai.
upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Serang, diantaranya upaya untuk merelokasi permukiman di sempadan sungai dalam program Sungai Bersih. Sedangkan faktor-faktor penyebab ketidaksesuaian diantaranya masih lemahnya koordinasi antar instansi terkait sehingga pelaksanaan penetapan peraturan zonasi belum berjalan dengan baik, serta pengetahuan terkait peraturan tata ruang, baik itu di kalangan masyarakat ataupun petugas dari instansi terkait. Sedangkan saran yang pertama itu pengendalian pemanfaatan lahan sepadan sungai dapat menjadi solusi untuk menjaga kelestarian di kawasan sepadan Sungai Cibanten pada khususnya. Upaya kegiatan sosialisasi untuk memberikan edukasi serta pemahaman dalam rangka pencegahan pelanggaran. Peran serta dan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan sepadan sungai akan menghasilkan kesesuaian arahan dokumen tata ruang. Dan yang terakhir dalam saran ini yaitu penelitian lebih lanjut diperlukan untuk melengkapi pembahasan yang belum dilaksanakan pada penelitian kali ini. Sekian paparan karya ilmiah yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Mas Beni atas paparan yang sudah dijelaskan tadi ya, tentang hasil karya ilmiahnya berjudul Kesesuaian Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Sempadan Sungai berdasarkan arahan RDTR di Kecamatan Serang ya. Baik deh, untuk acara selanjutnya yaitu kita akan berdiskusi mengenai hasil karya ilmiah yang sudah dipaparkan oleh Mas Beni tadi. Untuk yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand atau bisa ditulis di kolom chat yang nantinya akan saya bacakan. Baik, silakan teman-teman yang ingin bertanya boleh menggunakan fitur raise hand. Oke, baik. Sambil menunggu teman-teman kita yang lain mungkin lagi menyusun pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan nanti. Oke, saya mau bertanya dulu sama Mas Beni terkait Ibu. dengan hasil karyanya. Setelah dilakukan evaluasi pemanfaatan lahan di sempadan Sungai Cibanteng ini, berapa persen terjadinya pelanggaran di lokasi tersebut dan mayoritas pelanggarannya itu seperti apa? Baik Ibu, untuk pelanggaran yang terjadi di lokasi studi ini, kalau untuk presentasi saya belum itu ya Bu, belum dipresentasikan, tapi saya coba untuk menuangkan dalam bentuk presentasi. Sebentar Ibu, saya buka dulu. Oke, baik.
Oke, sekalian Mas Beni lagi menghitung presentasinya, yang lain boleh menyiapkan pertanyaannya atau ditulis di kolom chat atau boleh pakai fitur raise hand, silakan ya teman-teman. Mohon izin Ibu Fitria, tadi untuk yang tidak sesuai ya Ibu. Apa yang sesuai? Iya. Yang tidak sesuai. Yang tidak sesuai. Hasil dari overlay, luas total penggunaan lahan pada garis sempadan sungai kurang lebih 20,5 hektar. Sedangkan ketidaksesuaiannya memiliki jumlah total 4,09 hektar. Berarti kalau dipresentasikan sekitar 20%-an Ibu terhadap luas total keseluruhan garis lahan yang ditetapkan pada garis sempadan. Untuk yang tidak sesuainya sekitar Oke, baik. Tadi yang tidak sesuai itu sekitar 20%. Itu mayoritas pelanggarannya seperti apa ya, Mas? mohon izin Bu, maaf, saya salah menjumlahkan. Bentar, bukan Oke. 20%. Oh ya Bu, betul, udah betul. 19,95 Bu, 20% kurang lebih. Oh, maaf. Hampir 20% Hampir berarti ya, Pak. 20% ya. Sedangkan mayoritas penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan arahan RDTR, yaitu digunakan untuk bangunan permukiman serta pusat kegiatan lainnya, Ibu. Hampir di seluruh baik. kelurahan yang di wilayah studi itu hampir semua ada, Ibu. Oke, baik. Berarti ada pelanggaran mayoritasnya di bagian permukiman gitu ya, Pak ya? Betul, Ibu. Oke, untuk teman-teman yang lain boleh silahkan jika ingin bertanya atau ingin tips and trick dari menyusun karel ini yang nanti ditanyakan oleh Pak Beni, silahkan.
Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Rahmat Sarbini. Maaf, izin bertanya, untuk lama proses penulisan karya ilmiah berapa lama? Kemudian proses mencari atau meminta data dari instansi terkait, apakah sama ketika waktu studio seperti meminta surat pengantar dulu dari UT, lalu ke Kesbangpol, dan lain-lain? Terima kasih. Oke. Dijawab, Bu. Iya, boleh dijawab, Mas. Ya. Pembuatan karya ilmiah ini memakan waktu kurang lebih dari bulan Oktober sampai dengan Desember ya, finishingnya atau yang harus diserahkan itu ya di Desember, di bulan Desember. Dan berikutnya, untuk proses mencari ataupun meminta data dari instansi terkait, apakah sama kalau yang waktu studio 1, 2, dan 3 itu kita dibekali ya, kurang lebih seperti itu surat pengantar dari pihak UT untuk permohonan data. Sedangkan yang pada saat studio karya ilmiah kemarin, saya tidak dibekali, memang tidak ada mungkin rules-nya. Jadi ya langsung aja saya bersurat, ada yang bersurat, maksud saya bersurat itu lewat WhatsApp, dan kebetulan sekali di dinas terkait itu ada beberapa teman. Ya saya sebelumnya ya saya memberitahukan saya sedang mengikuti mata kuliah karya ilmiah, saya terdaftar sebagai mahasiswa UT. Saya setelah berkirim WA seperti itu ya saya datang ke Dinas PU Kota Serang. Memang tidak bertulis surat secara resmi seperti itu. Kita akhirnya ketemu, saya mengutarakan maksud dan tujuannya, alhamdulillah dapat gitu, baik itu data RDTR-nya dan peta-petanya juga. Dan nggak sampai ke Kesbangpol ya kalau penyusunan studio karya ilmiah yang kemarin saya susun, Ibu Fitri, ya kurang lebih itu. Baik, berarti izin menambahkan Mbak Fitria dan Mbak Bedi ya, terkait dengan ya, alhamdulillah penelitian Pak Ben ini bisa lancar ya, tanpa surat dan izin resmi. Kebetulan karena beliau punya jejaring di sana sehingga bisa mempermudah begitu. Namun bagi teman-teman yang nantinya membutuhkan bantuan surat untuk izin penelitian, silakan saja teman-teman nanti koordinasi dengan dosen pembimbingnya. Kalau saat ini memang belum ada dosen pembimbing yang final, masih dosen pembimbing sementara, bisa koordinasi dengan beliau. Nanti akan kita coba bantu hubungkan dengan UT daerah setempat, begitu. Itu saja. Jadi nanti jangan khawatir, bisa dibantu oleh UT untuk menerbitkan surat permohonan izin dan permohonan data. Karena tadi memang pengajuan surat melalui Kesbangpol prosesnya cukup lama, begitu ya. Nah, dengan adanya pembimbingan sementara ini harapannya teman-teman bisa curi start gitu ya, mulai dari sekarang sehingga nanti tidak ada alasan lagi, oh waktunya mepet dan segala macam begitu. Terima kasih. Izin menambahkan Bu Ulu. Ini selamat pagi teman-teman, sehat semua ya. Terkait data gitu bagi teman-teman yang bekerja di instansi yang terkait dengan penataan ruang dan sebagainya, dimaksimalkan aja menggunakan data-data instansi tempat teman-teman bekerja. Itu akan juga memudahkan karena sudah banyak mahasiswa yang seperti itu gitu tuh, memudahkan karena tidak perlu dengan keriuhan gitu ya untuk mengurus ke Kesbangpol. Terus kemudian jika ada data-data studio yang teman-teman dapat manfaatkan, itu juga bisa, gitu. Jadi nanti sambil berkonsultasi sama pembimbing itu juga menjadi alternatif selain proses resmi lewat Kesbangpol, gitu. Jadi memaksimalkan data yang ada, gitu. Misal tidak ada yang bisa dipergunakan, nah kita urus ke Kesbangpol,
sesuai dengan topik dari penelitian teman-teman, gitu ya. Oke, baik. Terima kasih atas tambahannya dari Bu Ulul dan Bu Vita. Mungkin nanti teman-teman bisa koordinasi lebih lanjut ke dosen pembimbingnya masing-masing ya, teman-teman. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya mungkin dari Mas Johan dulu, boleh? Silahkan mikrofonnya di... Baik, selamat pagi Bu Fitria dan Pak Beni. Di sini ada Ibu Ulul juga, selamat pagi. Terima kasih untuk materi yang sudah diberikan oleh Pak Beni, sangat menarik sekali. Di sini saya melihat saya kan rencana juga mau ngambil karir ini di bawah bimbingan Ibu Ulul. Ada 2 yang rencana saya topik yang saya mau ambil terkait dengan drainase, tapi saya lihat di sini kayak menarik sesuai dengan studio 1 saya. Jadi saya ingin menyampaikan atau menanyakan terkait dengan judul ini kan kesesuaian penataan ruang pada kawasan sempadan sungai berdasarkan arahan RDTR. Nah, di sini kebetulan di studio 1 saya dulu itu di distrik AB Pura, Kota Jayapura. Kebetulan belum ada RDTR-nya. Apakah untuk kesesuaian pemanfaatan ruang ini, selain dokumen RDTR di dalam RT/RW itu, dokumen apa yang bisa saya jadi pembanding supaya untuk misalkan kalau saya mengambil topik ini untuk kesesuaiannya berdasarkan arahan apa itu, dokumen apa? Terima kasih Pak Beni, mungkin itu dulu pertanyaan saya. Ya, terima kasih Pak Johan, terima kasih. Ya, alhamdulillahnya, syukurnya pada saat saya menyusun studio karya ilmiah ini, ya kebetulan sekali Kota Serang sudah mengeluarkan perda yang isinya itu tentang penetapan RDTR Kecamatan Serang. Sedangkan di Pajohan ya di Jayapura, kalau belum ada RDTR-nya, arahannya atau pemanfaatan kesesuaian lahan ya mungkin dokumen RT/RW mungkin Pak, tapi memang terlalu luas kalau RT/RW menurut saya. Iya, kalau RT/RW mungkin agak terlalu luas, atau mungkin itu ya PKKPR ya, persetujuan kesesuaian ya, yang itu ya, itu kan biasa di ATR BPN itu kan ada tim teknis terkait itu persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Apakah dokumen itu bisa kita pakai sebagai pembanding? Kalau setahu saya Pak Johan, PKKPR itu ya, salah satu bentuk perizinan pemanfaatan ruang untuk kita berkegiatan dalam satu bidang usaha ya, misalkan lokasi pabrik atau domisili perusahaan atau domisili toko. Kurang lebih setahu saya itu Pak Johan. Saya rasa bukan kali ya, kalau saya salah. Oh iya, mungkin ada arahan dari Ibu Fitri atau Ibu Lulul mohon pencerahan. Terima kasih. Fitri. Oke, karena saya juga masih mahasiswa, mungkin nanti boleh bertanya lebih lanjut di dosen pembimbingnya Mas Johan, atau Ibu Ulul atau Ibu Vita boleh menambahkan? Iya, baik. Sebenarnya ini nanti bisa kita diskusikan pada saat pembimbingan aja ya Pak Johan ya, biar tidak keluar dari konteks ini. Tapi pada prinsipnya kebijakan apa nanti yang bisa menjadi pembanding gitu ya, tentu itu diawali dari bagaimana Pak Johan dan teman-teman nanti menentukan research-nya gitu. Karena kalau misalnya Pak ini sudah melakukan justifikasi yang dari awal bagaimana peraturannya dan dengan kondisinya. Mungkin tambahan dari saya. Baik Ibu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan tadi dan sudah dijawab sama Mas Beni, sama Bu Ulul juga. Terima kasih. Selanjutnya, Mas Beni ada pertanyaan dari kolom chat, dari Mas Abdul Majid Hari Hadi.
Selamat pagi Pak Beni, izin bertanya berkaitan dengan trik dan tips berkaitan pengumpulan data. Kadang di lapangan ditemukan data itu tidak dapat disuplai oleh dinas, baik karena kurang kooperatifnya pihak dinas atau karena hal lainnya. Kadang juga terdapat dualisme data dari dinas-dinas tertentu, seperti data kependudukan yang berbeda atau luas wilayah yang berbeda. Bagaimana Pak Beni dalam menangani kasus yang demikian ya? Terima kasih. Boleh dijawab silakan Mas Beni. Ya, terima kasih Bu Fitria. Tadi atas nama siapa Ibu? Mohon maaf. Abdul Majid Hari Hadi. Oh iya ini. Ya, terima kasih Pak Abdul Majid. Kalau untuk triks berkaitan dengan pengumpulan data, yang pertama ya kita harus punya dulu pada saat masuk ke bimbingan mata kuliah Karil ini, kita harus menentukan isu kesenjangannya atau research gap tersebut. Jadi poin yang kita tuju mau mengarah kemana atau mau ke dinas apa, data seperti apa yang mau kita ambil, jelas gitu. Maksud saya kita harus menentukan dulu research gap-nya, terus ntar peraturan yang terkaitnya apa, kondisi existing-nya seperti apa. Dari situ sudah dapat ditentukan research gap-nya, sedangkan tips dan trik ya mungkin masing-masing teman-teman punya tips sendiri ya. Cuma kalau saya pribadi untuk pengumpulan datanya atau mendapatkan datanya ya saya bertanya ke 1-2 dinas, ke teman-teman ada yang sudah bekerja entah itu di tata ruang, entah itu di Dinas Cipta Karya, seperti itu. Sedangkan apabila ada data yang tidak dapat disuplai atau tidak sesuai dengan harapan kita, ya kalau saya pribadi, saya banyak ditambahkan kurang lebih seperti itu, ditambahkan dengan membaca jurnal-jurnal, artikel, ataupun buku-buku. Ntar juga teman-teman pada saat bimbingan nanti, pasti dosen pembimbingnya mengharuskan kita untuk searching 15-20 jenis jurnal yang terkait dengan judul Karil. Sama seperti yang saya lakukan pada saat bimbingan saya dengan Ibu Lul mengharuskan saya untuk mencari beberapa jurnal yang terkait dengan judul mata kuliah saya, sehingga itu akan menambah masukan poin-poin untuk pembuatan karya ilmiah. Sedangkan apabila dinas yang kooperatif ya apabila terdapat data dualisme data dari dinas tertentu seperti data kependudukan. Kalau hal seperti tersebut yang terjadi, menurut saya data yang digunakan data tahun terakhir yang diterbitkan, kalau data kependudukan kita udah sama-sama tahu pasti dinas BPS lah yang sudah pasti kompeten untuk data kependudukan dan data tahun terakhir tentunya yang digunakan. Sedangkan data luas wilayah yang menurut saya kalau pada dinas Pemkot ya tata ruang, bisa juga kalau punya akses atau punya itu ke ATR BPN seperti itu. Kalau misalkan terjadi ya kasus seperti itu, alhamdulillahnya saya dikasih kelancaran. Jadi saya datanya didapat dari dinas PUPR Kota Serang, nggak sampai ke dinas ATR BPN itu. Kurang lebih seperti itu, Pak Abdul Majid. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Mungkin terkait dengan dualisme data itu bisa
dikonsultasikan langsung nanti ke dosen pembimbingnya, akan menggunakan data yang mana mungkin gitu ya, Mas? Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Kak Anisha Putri. Maaf izin bertanya, proses pembuatan karya ilmiah Bapak Beni boleh dijelaskan Pak dari awal pengambilan judul penelitian Bapak sampai poin-poin penting yang perlu diperhatikan di dalam pembuatan karya Bapak. Oke, Ya. baik silakan. Ya, Mbak Anissa, pada saat pembuatan karya ilmiah ini, pengambilan judul penelitian, ya. Sebetulnya karya ilmiah yang saya buat ini awal-awal judulnya bukan seperti ini, cuma memang masih terkait dengan sepadan. Cuman pada saat bimbingan dengan Ibu Ulul dan dan 2 kali pertemuan kalau kalau saya nggak salah, akhirnya judulnya saya rubah. Karena ya seperti yang pernah Ibu Ulul sampaikan ke saya, buatlah karya ilmiah yang pasti, yang pertama setiap gap-nya sudah pasti kita sudah tahu pasti untuk riset gap-nya dan yang disukai dan terdekat. Kurang lebih poin 3 itulah, terdekat maksudnya dengan wilayah rumah atau wilayah kita. Jangan kita berlokasi di Jakarta, ngambil studinya di Malang, kan kurang relevan ya. Yang pasti sekitaran kita lah. Namanya kesenjangan atau resescape itu pasti adanya di sekitaran kita, kurang lebih seperti itu. Terus ya tadi untuk judul saya udah ada perubahan sebelum ke judul yang terakhir ini. Sedangkan poin-poin penting yang diperhatikan dalam pembuatan karya ilmiah yaitu tadi yang pertama, menentukan isunya atau research-nya. Terus mencari lokasi di wilayah yang terdekat dengan kita, nggak usah harus jauh-jauh ya teman-teman. Kalau saya pribadi seperti itu. Terus yang paling tidak yang kita sukai atau kita nggak harus menguasai betul, kita pahami. Kurang lebih itu kalau dari saya. Terima kasih Mbak Anissa. Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya dan jawabannya lagi. Untuk pertanyaan selanjutnya masih bisa teman-teman silakan menggunakan fitur raise hand atau ditulis di kolom chat, nanti saya akan bacakan. Mohon izin menambahkan Mbak Fitria. Oke baik, silakan Ibu. Ya, tadi ya terkait dengan dualisme data. Alhamdulillah pada penelitian Pak Beni ini tidak ditemukan dualisme data ya Pak Beni ya. Betul Ibu ya. Syukurnya nggak ditemukan permasalahan tersebut gitu. Nah, namun ketika nanti teman-teman menjalankan karil dan ditemui gitu ya kebingungan karena adanya dualisme data, tentu teman-teman harus konsultasi dan bimbingan dengan dosen pembimbingnya. Gitu. Karil ini teman-teman bisa lulus kalau teman-teman sering bimbingan. Kalau teman-teman jarang bimbingan, itu pasti akan sulit karena di setiap prosesnya pasti nanti ada aja kendalanya gitu ya. Entah kendala di dalam penyusunan judul, entah kendala di dalam mencari literatur, entah kendala di dalam mencari data, entah kendala di dalam proses analisis yang kok kayaknya kurang tepat gitu ya, kok kayaknya nggak relevan gitu ya. Nah, pasti ada aja kendala itu dan kuncinya adalah harus sering-sering bimbingan gitu. Apapun masalahnya kalau teman-teman bimbingan pasti insya Allah ada solusi dari dosen pembimbingnya dan ya itu ya kuncinya adalah sering-sering bimbingan. Tapi kalau misalnya nanti terjadi dualisme data, pastikan data yang dipilih, gini ya, kalau ada dualisme data itu pasti nanti ada pendekatan-pendekatan yang kita akan laksanakan gitu. Nah, pemilihan pendekatan data itu tentu harus melalui proses pembimbingan gitu ya. Misalnya kok ada perbedaan data dari BPS dengan di Spenduk Capil gitu ya. Nah, cari mana data yang paling terbaru dan kalau sama-sama di tahun yang sama gitu ya, mana data yang sekiranya lebih relevan gitu.
Nah, apa saja pertimbangannya ketika kita mau memilih, oh ya kita pakai BPS saja, atau oh kita pakai yang dari Dispenduk aja. Apa pertimbangan-pertimbangannya? Nah, itu proses penentuan pertimbangan-pertimbangannya itu harus butuh diskusi, dan diskusi itu dilakukan dengan dosen pembimbing. Terus kemudian pertanyaan tadi terkait dengan bagaimana prosesnya gitu ya, Karil. Kalau teman-teman kemarin sudah menyimak klinik Karil yang dilakukan hari Sabtu gitu ya, gambarannya secara singkat bahwasanya teman-teman harus melakukan tadi ya, kalau Mas Beni sampaikan harus mereview jurnal dulu, supaya kita dapat banyak insight gitu ya, dapat banyak masukan, wawasan, oh gini loh gambarannya sebuah produk karya ilmiah gitu ya. Tadi Mas Beni minimal 10 ya, tapi kalau bisa lebih dari itu akan lebih bagus gitu ya. Semakin banyak yang kita review, maka akan semakin luas wawasan kita terhadap isu yang akan kita teliti gitu ya. Ya 20, 15 setelahnya gitu. Nah, setelah melakukan review jurnal, kita coba cari research gap-nya karena di situ adalah akarnya gitu ya. Kenapa kita melakukan penelitian tersebut, itu adalah menjadi fondasinya. Nah, baru kalau kita udah review banyak jurnal, kita sudah menentukan research gap-nya kita gitu, baru kita tentukan tujuan penelitiannya, terus kita tentukan metode penelitiannya, baru kita melakukan pengambilan data dan analisis datanya. Kurang lebih seperti itu, Mbak, tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu atas jawabannya tadi dari Mas Abdul Majid, pertanyaan Mas Abdul Majid dan Mbak Anisyah Putri. Oke, untuk selanjutnya masih dibuka untuk pertanyaannya ya, teman-teman. Silakan yang ingin bertanya. Oke, sekalian teman-teman mungkin tadi lagi masih menyiapkan pertanyaannya, mungkin saya boleh nanya lagi ya Pak Beni? Ya, Ibu. Oke, ada nggak Pak rekomendasi untuk pemerintah yang seharusnya gitu, bagaimana cara mengatasi pelanggaran dari pemanfaatan ruang tersebut terkait tadi hasil karya Bapak? Ya, terima kasih Mbak Fitri ya. Kalau dari hasil penelitian yang saya susun ini, ada beberapa poin masukan atau saran untuk dinas terkait yang menangani langsung perihal penataan ruang di Kota Serang khususnya ini. Ya, beberapa saya izin flashback ke belakang itu, saya kan bukan pernah ya, maksudnya mewawancara beberapa orang yang rumahnya yang terletak pada sungai tersebut. Saya pernah nanya di Sayapulu dan sama di lingkungan Sayapulu, Kelurahan Serang, Kelurahan Cipare. Nah itu mereka itu awam atau tabu perihal
penataan ruang. Kalau pada intinya mereka tahu resiko bahaya atau dilarangnya tahu, tapi secara peraturan apa sih peraturannya mereka nggak tahu ya, mungkin karena dari pihak pemerintah belum atau masih minimnya pemberitahuan perihal larangan untuk memanfaatkan sepadan di luar yang diperuntukkan. Saya pada saat di lokasi memang ada beberapa lokasi wilayah sempadan yang ada pelangnya itu Ibu. Pelangnya ya dilarang mendirikan bangunan ini garis sepadan. Tapi memang pada saat ya bukan pada saat di lokasi tersebut yang ada pelangnya ya memang tidak ada bangunan. Tapi di anehnya ada beberapa lokasi yang ada pelangnya ya ada bangunan. Ya saran saya untuk pemerintah masih terkait koordinasi sebetulnya koordinasi terus melakukan inilah edukasi, baik itu bisa di kantor kelurahan atau mungkin ini kan mungkin pada saat musrenbang itu kan ada pihak dinas terkait, ada pihak kelurahan, ada perwakilan RT RW, sekalian bisa dimanfaatkan momen tersebut. Selain untuk mengusulkan kegiatan juga untuk memberitahukan bahwasanya lahan-lahan sepadan itu untuk pemanfaatannya ada peraturannya tersendiri. Seperti itu Bu. Jadi pihak pemerintah walaupun misalkan minim anggaran, khususnya Kota Serang yang saya tahu, memanfaatkan sosialisasinya ya bisa pada saat musrenbang. Kurang lebih seperti itu Bu ya, kalau ini dari saya pribadi, pemikiran saya seperti itu. Karena awalnya kurang koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat mungkin ya, Pak. Kemudian Iya. sarannya ya mungkin nanti, dilakukan sosialisasi dan koordinasi lebih lanjut dengan mungkin rapat-rapat seperti musrenbang tadi, begitu ya, Pak, ya? Ya bisa dimuat di musrenbang kelurahan itu, tiap-tiap kelurahan kan ada musrenbang. Konon katanya bulan-bulan ini ada musrenbang, itu bisa dimanfaatkan. Minimalnya warga yang belum tahu, jadi tahu tentang peraturan terkait itu, Ibu. Iya, berarti disosialisasikan lebih lanjut dan dikoordinasikan antara pemerintah dengan masyarakat sekitar ya, Pak, ya? Oke, baik. Terima kasih atas Ya. pertanyaannya, Pak. Nih, teman-teman yang lain, silakan yang ingin bertanya boleh menggunakan fitur raise hand dan ditulis di kolom chat. Ya mungkin, satu lagi pertanyaan dari saya, Pak. Iya, Ibu. Ada kendala yang dialami saat mengerjakan karya nggak, Pak? Boleh diceritakan? Yang mungkin nantinya akan jadi, pelajaran bagi teman-teman yang lain. Ya. Silahkan. Baik, makasih Bu Fitri ya. Kalau kendala pada saat penyusunan karya ini, ya personality Bu ya, diri kita yang jadi kendala sebetulnya. Di antaranya karena saya kebetulan juga bekerja gitu, ya waktu waktu yang maksudnya manajemen waktunya kita harus betul-betul diatur, terus kemauan sih Bu yang paling penting menurut saya itu. Maksudnya kemauan itu kita kalau saya pribadi mengikuti kuliah walaupun sudah di umur saya waktu masuk UT itu umur saya sudah 41 sekarang 42 saya udah jadi intinya kemauan. Alhamdulillahnya saya bertekad gitu pada saat masuk UT udah pada saat umur 42 kurang lebih. Beberapa mata kuliah saya sudah selesaikan alhamdulillah. Jadi kemauan yang keras walaupun kendalanya itu enggak sedikit dan enggak mudah. Pada keseluruhan kalau ke saya pribadi kendalanya itu di paruh waktunya Bu, bagi-bagi waktunya antara bekerja, keluarga, sama, kuliah.
Ya alhamdulillahnya semua bisa dijalani walaupun ada 1, 2 yang hasilnya tidak sempurna lah, tapi alhamdulillah bisa diselesaikan. Jadi intinya yang pertama itu kemauan dulu, harus harus tekadnya harus bulat, terus manajemen waktu. Nah, sedangkan di karya ilmiah ini, ntar pada saat teman-teman sudah masuk ke mata kuliah ini kan ada dosen pembimbing. Jadi harus banyak, kalau belum tahu ya harus banyak bertanya dengan dosen pembimbing, terus rutin menyampaikan progres, misalkan bu dosen atau dosennya ngasih clue atau ngasih suruh harus mencari, mengumpulkan beberapa jurnal, ya itu awal betul kata Ibu tadi yang saya rasakan secara langsung. Dengan mereview, mencari, serta membaca beberapa jurnal, 10 sampai 15 jurnal, terkait dengan judul yang akan kita susun itu sangat membantu sekali teman-teman. Karena dengan membaca itu kita membandingkan sehingga menambah poin atau ilmu yang pasti sudah pasti ilmu. Jadi pada saat entar pertemuan kedua atau ketiga, setelah kita mengumpulkan beberapa jurnal itu mulai sebentar. Jadi di jurnal itu kan teman-teman yang kita review itu yang 10 sampai 15 jurnal itu kita harus mencari, setelah mendapatkan jurnal itu di-review, yang diantaranya kita tahu nama penulisnya, tahun dibuatnya, judulnya apa, terus kita menentukan, menulis latar belakangnya, tujuan dan sasaran jurnal tersebut dibikin seperti apa, terus kebutuhan data, variabel atau indikatornya apa pada jurnal tersebut, metode analisisnya seperti apa, kesimpulannya. Jadi intinya, dosen yang menugaskan kita untuk mereview jurnal itu intinya untuk pembuka atau jalan menuju ke mata kuliah Karil ini, kurang lebih seperti itu, Ibu. Oke, kalau tadi, dalam penulisan karya ilmiah itu kan pertama mencari research gap-nya gitu, review jurnal dulu gitu ya, Pak. Terus, mencari research gap, kemudian baru menuliskan, karya gitu. Itu bagian tersulit dalam penulisan karya itu apa sih, Pak, menurut Bapak? Ya, yang paling sulit itu, Bu, menyusun, mengetik kata-kata. Maksud kata-kata di sini kalimat atau kata-kata yang kita yang kita ketik kan tidak 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 diperbolehkan untuk plagiat, kurang lebih seperti itu. Adapun pasti kalau untuk plagiat mungkin adalah kesamaan, cuma kan ada koridor aturan tertentu yang untuk plagiat sekian persen, itu mungkin dosen pembimbingnya yang lebih tahu nanti. Kalau saya pribadi, ya karena saya dibimbing sama Bu Ulul, pertama saya nyusun, saya ketik, Karil ini plagiat saya tinggi, memang saya jujur akuin, dulu masih banyak membaca, saya langsung ketik, membaca tanpa diolah lagi dengan bahasa dan, pemikiran dari sayanya gitu. Itu sih Bu Oke, intinya, baik. menuangkan kata-kata yang dari jurnal-jurnal yang saya baca. Ya alhamdulillah dengan bimbingan dari Bu Ulul, terus diberitahukan juga supaya tidak terjadi plagiatisme yang tinggi, kan ada cara-cara pengutipan langsung maupun tidak langsung yang di kampus UT ini yang pernah saya pelajari juga. Kurang lebih itu, Bu.
Oke, baik. Untuk ini mungkin buat jadi catatan teman-teman sekalian yang lain ya, kendala pada saat menulis karya pasti manajemen waktunya, bisa disesuaikan, agar tidak terjadi kendala-kendala seterusnya gitu ya. Manajemen waktu itu penting, kemudian dari kemauan ya, Pak, ya. Iya, Bu. Kalau kamu mau, kamu pasti bisa, kalau kata Ya. Pak ya, gitu. Kemudian, tekad yang kuat, kemudian juga rajin-rajin bimbingan sama dosen pembimbing. Kemudian bagian tersulit ini mungkin menuliskan kalimat dan kata-kata. Kata Pak Ake itu, ada tips dari Pak Ake katanya sering-sering baca dan sering-sering berlatih menulis. Katanya jangan cuma baca aja, tapi harus berlatih menulis agar nanti ketika menulis karya tidak, kehabisan kalimat atau kata-kata gitu. Oke, baik. Terima kasih atas, sharing-sharing-nya Pak Beni. Kemudian teman-teman yang lain masih bisa bertanya teman-teman. Oke teman-teman, sebelumnya kita boleh foto bareng dulu ya, silakan, on cam. Oke, saya hitung ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Oke, mungkin, hari ini cukup, ya teman-teman, terima kasih untuk Bapak Beni yang sudah berbagi dan sharing pengalaman dalam menulis karya ilmiah dengan judul Kesesuaian Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Sempadan Sungai berdasarkan arahan RDTR Kecamatan Serang. Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang hadir pada acara Space hari ini. Bagi rekan-rekan mahasiswa yang tertinggal dalam menyimak kegiatan Space Seri 7 ini, bisa menyimak kembali di YouTube PWKUT dan jangan lupa subscribe ya teman-teman. Serta info-info kegiatan lebih lanjut itu ada di IG PWKUT, ya nama IG-nya @prodipwkut_official. Oke, akhir kata kami memohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dalam acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa kembali. Terima kasih Bu Lul, Bu Vita. Terima kasih Bu Lul. Terima kasih. Terima kasih Bu Lul, terima kasih Mas Beni. Terima kasih.